Makanya kata Nabi itu menghilangkan perasaan-perasaan gitu, artinya menebus dosa-dosa prasangka gitu. Itu kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang membaca doa sesudah hadir dia di majelis ilmu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa apa? Kifaratul majlis. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca itu doa sesudah dia pengajian, maka Allah akan menstempel dia punya diri itu orang yang saleh. Jadi ibu bapak pulang dari sini ibaratnya distempel tuh jidatnya, soleh. Nah, kalau soleh udah kelihatan beliau udah soleh. Iya, distempel oleh Allah bahwa dia adalah orang yang saleh. Yang kedua, Allah jadikan bacaan ibu tadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik menjadi kifarat, menjadi penebusan dari dosa-dosa batin yang selama kita dalam pengajian. Kalau bapak-bapak mah jarang, kalau ibu-ibu suka komentar loh dalam hatinya, ngelihat tetangganya sebelah itu pakai baju yang agak kumel dikomentarin. Ya ini mah tenabang, ini mah urusannya dia gitu. Tahu aja tuh ibu-ibu tuh kualitas baju itu dari Tenabang, dari Blok M tuh tahu. Hati-hati. Hari ini ya kredit belum lunas. Itu tahu aja tuh ibu-ibu. Nah gitu. Adyanal kafarati wa falihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah kajian duha Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian, kita baca suratul Fatihah karena ada jamaah kita yang saya dapat informasi hari ini beliau sakit. Ibu Azora. Jadi enggak bisa hadir dia. Tadi juga sama Ustadz Ari WA beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, kesembuhan, kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan beliau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita akan memasuki tentang pembahasan tentang masalah takwa. Jadi kalau beberapa bulan yang lalu kita bicara tentang
amalan-amalan yang menghantarkan kita dalam ketaatan di sisi Allah. Sekarang bicara tentang takwa. Apa sih sebenarnya takwa itu? Takwa itu para ulama itu mendefinisikan itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu takwa. Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad itu di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, beliau menambahkan kata takwa itu dengan menempatkan di akhir dengan ungkapan zahiran wa batinan. Sama seperti Imam Ghazali dalam kitab ini Bidayatul Hidayah. Ada kalimat zahiran wa batinan. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik yang zahir maupun yang batin. Takwa. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar menampakkan sesuatu yang bersifat zahiriyah, tapi ada yang menyempurnakan ketakwaan kita itu jadi sesuatu yang batin. Kehadiran Bapak Ibu sekalian di majelis yang mulia ini sebagai bentuk ketaatan. Karena Ibu menampakkan kesolehan hari ini dengan hadir di majelis ilmu. Tapi itu belum cukup kalau kita tidak sempurnakan sesuatu yang batin, yang ada di dalam hati kita. Ikhlas nggak sih kita hadir di sini? Ridho nggak kita hadir di sini? Sebab jangan-jangan ada ibu-ibu yang dalam hatinya masih gerundel gitu. Ya Ustaz ini tuh kayaknya lama nih, ini lama nih. Sayang juga itu kan, lemper ini udah mulai agak lendir nantinya gitu. Ada nggak suka gitu tuh? Sekarang nggak, entar. Makanya kata Nabi itu menghilangkan perasaan-perasaan gitu, artinya menebus dosa-dosa prasangka gitu. Itu kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang membaca doa sesudah hadir dia di majelis ilmu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa apa? Kifaratul majlis. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca itu doa sesudah dia pengajian, maka Allah akan menstempel dia punya diri itu orang yang saleh. Jadi ibu bapak pulang dari sini ibaratnya distempel tuh jidatnya, soleh. Nah, kalau soleh udah kelihatan beliau soleh. Iya, distempel oleh Allah bahwa dia adalah orang yang saleh. Yang kedua, Allah jadikan bacaan ibu tadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik menjadi kifarat, menjadi penebusan dari dosa-dosa batin yang selama kita dalam pengajian. Kalau bapak-bapak mah jarang, kalau ibu-ibu suka komentar loh dalam hatinya, ngelihat tetangganya sebelah itu pakai baju yang agak kumel dikomentarin. Ya ini mah tenabang, ini mah urusannya dia gitu. Tahu aja tuh ibu-ibu tuh kualitas baju itu dari Tenabang, dari Blok M tuh tahu. Hati-hati. Nah, hari ini ya kredit belum lunas. Itu tahu aja tuh ibu-ibu. Nah gitu. Nah jadi ketakwaan itu kata Imam Ghazali dan kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad itu harus zahiran wa batinan. Tidak cukup hanya sesuatu yang bersifat zahir, harus ada batin. Itu kesempurnaan. Nah, jadi bermacam-macam para ulama itu mendefinisikan ketakwaan. Intinya adalah ketakwaan tidak lain adalah bagaimana kita mampu mengimplementasikan penghambaan kita sebagai hamba Allah dalam kehidupan ini. Orang kan kalau sudah dibilang hamba, berarti secara totalitas hidupnya hanya untuk Allah. Betul ya Bu?
Orang kalau sudah dikatakan hamba berarti secara totalitas hidupnya hanya untuk ayyardo bitadbirihi wa bikhtiyari. Dia pasti ridho terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap dirinya. Makanya Rasulullah itu kan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah sebagai hamba. Kita hamba bukan? Udah disebut hamba belum sama Allah kita? Udah belum? Baru mengaku sebagai hamba, tapi belum dilegitimasi oleh Allah sebagai hamba. Coba lihat. Di dalam surah Al-Isra itu kan Allah bilang subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Berarti Nabi Muhammad itu memang sudah dikatakan oleh Allah sebagai hambanya. Sementara kita baru ngaku aja sebagai hamba. Ya, belum benar-benar kita disebut sebagai hamba. Kalau kita kepengen disebut sebagai hamba, maka lakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Saya sedikit cerita gitu. Kenapa Rasulullah itu sebagai hamba oleh Allah? Rasul itu menyikapi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu semuanya kembali kepada Allah. Itu kan Rasulullah selama 13 tahun loh dakwah itu di Mekah. 10 tahun dakwah di Madinah. Jangan dikira enggak ada ujian, banyak. Jadi kalau kita kepengen meniru Rasulullah sebagai hamba Allah, yang mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah. Selama 13 tahun Rasul di Mekah, ujiannya berat benar. Saya baca ini, kenapa ya Allah kok menyebut Rasul itu sebagai hambanya? Karena itu Rasul itu selama bertahun-tahun dakwahnya itu selalu saja ada tekanan dari kafir Quraisy. Rasul itu kadang dikejar-kejar, mau dibunuh. Iya, kadang Rasul diembargo. Jadi embargo itu bukan hanya pada posisi sekarang ini. Zaman Nabi sudah pernah diembargo secara ekonomi. Rasul nggak boleh jual makanan ke orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy pun nggak boleh interaksi dengan Rasulullah dalam hal perdagangan. Sehingga banyak sahabat yang meninggal. Bahkan lebih hebatnya lagi ujian terbesar itu ketika Rasulullah itu diuji oleh kematian pamannya dengan istrinya. Itu ujian terbesar. Ibu tahu kan pamannya itu siapa namanya? Abu Thalib. Orang yang selama ini menjadi garda terdepan dakwahnya Rasul. Orang kafir Quraisy saat itu masih mandang Abu Thalib sehingga enggak berani terang-terangan itu menghantam Rasulullah karena ada pamannya. Karena pamannya Nabi itu pernah ngomong sama orang-orang kafir Quraisy, loh kalau seandainya kalian mau melawan atau menjegal dakwah keponakanku Muhammad, langkain dulu mayat paman. Jadi Abu Thalib itu menjadi garda terdepan dalam dakwah Nabi. Maka pantas ketika pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu nggak ada yang berani terang-terangan. Makanya ketika pamannya meninggal, Nabi itu luar biasa sedihnya itu. Disusul lagi sama istrinya. Istri Nabi itu kalau menggambarkan Khadijah itu, ibu bisa nggak kayak Khadijah gitu? Khadijah itu selalu menunjukkan kemesraan dia kepada Rasul. Jadi kalau Rasul lagi berlelah-lelah, ditaruhnya kepala Rasulullah itu di pahanya Siti Khadijah. Dibelainya itu kepalanya itu. Ya ruhi wa qalbi, wahai jantung hatiku. Ibu pernah ngomong gitu sama laki. Nah, mulai hari ini besok-besok, bang sini dong bang gitu. Apa sih neng? Kepalanya taruh sini nih gitu. Ibu belai. Ya ruhi wa qalbi, wahai jantung hatiku, keluarkanlah duitmu. Sekali-kali bu. Ya. Aisyah itu selalu. Aisyah itu selalu menaruh kepala Rasulullah di paha beliau, diusapnya itu. Makanya kan pernah satu riwayat Aisyah nangis itu.
Waktu Rasulullah itu lagi di pangkuan Aisyah, ibu tahu nggak bahasa orang Betawi itu ngebiakin tahu? Menyelak-nyelak rambut, kalau biakin nyari kutu. Jadi nyak-nyak gitu bapak, itu kan orang tua kita zaman dulu itu. Kalau lagi kumpul tuh nenek-nenek itu nggak ada kerjaan, nyari kutu, bejejer gitu. Nah Nabi itu Siti Aisyah selalu gitu, diselak-selak rambut Nabi gitu. Dilihat sama Siti Aisyah, Rasulullah itu udah ubanan gitu di kepala gitu. Jatuhlah air mata Siti Aisyah itu. Tas. Kaget Rasul itu. Loh, kamu nangis Aisyah? Iya ya Rasul. Rupanya kepalamu itu sudah banyak tumbuh uban. Lalu aku ngerasa bahwa engkau akan sebentar lagi meninggalkan daku. Aku sedih. Gitu Aisyah. Ibu gitu ya, sering-sering tuh Bu. Kalau ngeliat laki udah uban, kalau udah ubanan semua udah nggak usah ditangis. Kalau saya udah banyak ubanan, tapi istri saya jarang, nggak pernah. Lagi nggak ada waktu. Cukup belainya dengan makanan aja yang enak. Gitu. Jadi Khadijah itu memperlakukan Rasul meninggal. Itu Rasul itu sedihnya luar biasa itu. Sampai sejarah kemudian mencatat sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah. Sampai tercatat dalam sejarah itu. Jadi betapa hari itu merupakan sejarah di mana Rasulullah itu menumpahkan kesedihannya. Istrinya meninggal. Istri ini digambarkan itu. Teman tertawa dikala suka, teman menangis dikala duka. Itu Khadijah. Semua hartanya Khadijah semua habis buat perjuangan Islam. Iya. Jadi di saat itu Rasulullah itu merasa sedih. Makanya wajar kalau ada seorang istri sedih ketika suaminya meninggal. Ada istri menangis ketika atau suami menangis istrinya meninggal, walaupun 40 hari kemudian sudah ganti lagi. Kalau di sini mah enggak, kalau ini laki-laki saleh semua. Kalau saya enggak kuat kali. Enggak kuat. Jadi gitu tuh. Jadi kenapa Rasulullah sampai kuat dan menjadi hamba Allah? Karena ujian itu. Jadi kalau ibu pengen menjadi hamba Allah sebagaimana Allah menyebut Rasul sebagai hambanya, siap-siap menghadapi ujian. Iya. Biasanya tuh Allah kasih ujian. Makanya iza ahabballahu abdan ibtala'a. Apabila Allah udah suka sama hambanya, dikasih terus ujian gitu. Ada aja tuh setiap. Ada ibu pernah diuji terus sama Allah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, itu tandanya Allah sedang senang sama kita. Betul. Sebab orang itu akan merasakan kedekatan dia dengan Allah ketika dia diuji. Kalau bahasa orang-orang sufi itu bilang, seseorang itu akan merasakan fitrah religius di dalam dirinya ketika dia sedang dicoba, dikasih musibah oleh Allah. Coba deh. Makanya dalam surah Yunus itu Allah menggambarkan, lihatlah orang-orang yang berlayar di lautan, mereka diterpa oleh sepoi-sepoi angin, mereka gembira, tapi kemudian tiba-tiba terjadi badai menghantam perahu mereka. Maka terjadilah kecemasan, kebingungan, merasa diri mereka terancam. Apa yang mereka katakan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka manggil Tuhannya. Artinya bahwa manusia akan merasakan kedekatan dia dengan Allah ketika dia diuji tadi. Coba deh, mohon maaf nih kayak model-model begini nih, kadang-kadang tahajud ada maunya gitu. Kan gitu ya, Bu. Ada orang-orang yang tahajud kepengen anaknya lulus, suaminya naik jabatan, ya. Enggak juga ya. Nah, itu lain dah makomnya. Rata-rata. Makanya orang-orang sufi dia merasa senang ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi mereka berharap-harap setiap saat hidupnya penuh dengan ujian. Kenapa? Karena dengan ujian itulah intensitas hubungan dia dengan Allah makin dekat. Saya mau tanya, ibu lebih khusyuk doa lagi punya duit apalagi kagak punya duit? Lebih khusyuk mana?
Lagi banyak duit apalagi gak punya duit ibu. Berarti fitrah religius muncul ketika kita sedang lagi punya problem. Iya kan, betul kan? Iya. Nah, makanya kenapa kemudian Allah ngasih kita ujian terus-menerus supaya intensitas hubungan kita dengan Allah makin dekat. Makanya bersyukur ketika kita hidup itu diberikan ujian dan cobaan, itu tandanya bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Betul ya Bu ya? Nah, jadi jangan kita ngeluh, kasih ujian, maka bersyukurlah dengan asbab, dengan ujian itu makin dekat hubungan kita dengan Allah. Nah, seorang hamba dikatakan hamba oleh Allah ketika dia lulus fit in for test tadi, lulus ujian. Makanya ibu dikasih masalah, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan masalah ini lebih mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Jadi orang kalau sudah menjadikan itu sebagai sesuatu kenikmatan, lebih nikmat. Kalau orang sudah menjadikan bahwa ujian, kekaya, miskin, sakit, sehat sebagai wasilah Allah memberikan kemuliaan bagi hambanya, dia lebih nikmat menikmatinya. Tiba-tiba ibu lagi ada masalah dalam kehidupan rumah tangga gitu. Ibu tinggal santai, ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai langkah supaya aku lebih dekat denganmu ya Allah gitu. Enggak, kadang-kadang kan ada orang yang hidup begini banget, keblangsak banget dah. Gitu. Ada enggak yang gitu? Tapi enggak usah nengok sebelah yang tersinggung. Jangan gitu. Itu manusia. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah, maka kita harus lulus uji fit in for test yang diberikan Allah. Apa? Ujian, cobaan. Nah, jadi takwa itu adalah mengimplementasikan kita sebagai hamba Allah untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu definisi para ulama. Nah, Sayyidina Umar itu pernah bertanya kepada sahabatnya. Dia bilang, apa sih takwa itu? Jadi Sayyidina Umar nanya sahabatnya itu, apa sih takwa itu? Satu riwayat Ubay bin Ka'ab. Apa sih itu takwa itu ya Ubay? Kata sahabatnya, ya Umar, kamu pernah nggak berjalan di satu tempat yang perjalanan itu penuh dengan duri? Jadi kita jalan gitu ada duri. Oh pernah, kata Sayyidina Umar. Apa yang kamu lakukan? Kehati-hatian supaya nggak tertusuk dengan duri. Kata sahabatnya, itulah takwa. Jadi takwa itu orang yang mengarungi hidup ini dengan penuh kehati-hatian supaya kemudian tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Nah, itu takwa. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an mendefinisikan takwa lebih dalam lagi. Sayyidina Ali mengatakan takwa itu apa? Al-khaufu minal jalil wal amalu bitanjil wal qana'ah bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Jadi takwa itu apa? Ketika ada sebuah perasaan takut seorang hamba itu kepada Allah. Itu melahirkan ketakwaan kita kepada Allah. Takut kalau seandainya nanti kita menghadap Allah nggak ada bekal. Takut kalau seandainya kita berbuat maksiat, kita nanti akan mendapatkan konsekuensi dari kemaksiatan kita. Takut kalau saya meninggalkan perintah Allah, konsekuensinya begini. Nah, perasaan-perasaan itulah yang kemudian membangkitkan semangat penghambaan diri kita di hadapan Allah. Makanya orang ketika dia beribadah kepada Allah diawali dengan takut dulu. Makanya kan di dalam kitab Nasoihul Ibad kan ada 3 kriteria manusia itu dalam penghambaannya dia di hadapan Allah itu. Ada yang disebut dengan sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Jadi ada orang yang ketika dia beribadah kepada Allah, orientasinya karena takut. Jadi ada orang yang sholat karena takut, ada orang yang puasa karena takut. Takut apa? Takut kalau seandainya dia tidak puasa dan tidak sholat, dijebloskan Allah ke dalam neraka. Makanya kenapa Allah di dalam Al-Quran banyak juga bicara tentang siksaan-siksaan. Karena memang itu difokuskan bagi orang-orang yang punya mental ketika beribadah itu karena takut dia kepada Allah. Makanya kalau kita memberikan pendidikan kepada anak kita, coba yang pertama kali kita tekankan apa? Ancaman. Yo,
Kalau kamu nggak sholat nanti mama nggak kasih uang jajan. Nah gitu kan. Atau mama nggak akan kasih makan. Sehingga akhirnya anak kita jadi belajar. Kenapa? Karena ada tekanan. Nanti lambat laun akan lahir lagi penghambaan yang kedua, wasinfun ya'budunallah ala sabili roja. Ada orang yang ketika dia beribadah kepada Allah bukan lagi karena takut tapi karena harapan. Maka lahirlah ibadah-ibadah yang kayak ibu-ibu gitu. Ngaji karena kepengen masuk surga. Ada nggak? Ada nggak? Nemen. Emang itu katanya target ibu-ibu. Kalau bapak-bapak lain lagi makomnya udah beda. Jadi ada orang-orang yang beribadah kepada Allah karena masih ngarepin pahala, masih ngarepin surga. Iya. Maka kemudian lahirlah semangat penghambaan dia kepada Allah. Maka dalam Quran Allah pun banyak menjelaskan tentang surga, tentang pahala dari konsekuensi kita beribadah kepada Allah. Karena Allah ingin menyinggung kepada orang-orang yang ibadahnya sinfun ya'budunallah ala sabilir roja. Jadi orang-orang ibadah orientasinya pahala-pahala gitu. Kayak kita ngasih anak kita udah mulai bener dia. Baru kita bilang nanti nak, kalau kamu rajin bangun malam atau sholat subuh tepat waktu, mama beliin motor. Iya. Atau mama kasih uang tambahan jajan. Kita kasih harapan ke dia. Semangat gak tuh anak? Semangat. Begitu juga Allah memberikan semangat. Enggak salah. Ketika ada orang yang beribadah kepada Allah ngarepin surga, enggak salah. Memang posisi dia baru tahapan seperti itu. Tapi suatu saat nanti akan lahirlah penghambaan kita di hadapan Allah. Wasinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Jadi orang yang ketika beribadah kepada Allah orientasinya bukan karena khauf, bukan lagi roja, tapi karena cinta. Loh, kalau orang udah cinta udah gak ada lagi ya harapan kecuali yang dicintainya mencintai dia. Udah gak lagi ngurusin lelah, letih, gak ada lagi udah harapan apapun. Yang penting Allah mencintai dia dan Allah ridho terhadap dirinya. Mau dimasukin neraka atau surga gak ada penting, ada masalah. Itu hak prerogatif Allah. Yang penting Allah ridho. Sama, kita gitu sama anak kita itu. Anak kita itu setelah kita tadi kasih takut-takutin, terus kasih iming-iming, nanti lama-lama dia punya kesadaran sendiri. Dia akhirnya apa? Dia bangun malam, bukan karena kita akhirnya. Kenapa? Karena sudah cinta dia dalam beribadah itu. Satu saat manusia itu akan meninggalkan kesan-kesan ibadahnya seperti takhawuf raja. Dia tumpahkan rasa cintanya kepada Allah. Ibu pernah pacaran kan dulu ya? Iya. Bapak pernah gak? Mohon maaf yang itu kan kita kadang-kadang kalau udah cinta apa juga yang diminta sama pacar kita jabanin. Bener ya? Dulu saya nih dulu di pesantren itu saya punya pacar. Dulu saya playboy, Bu. Pokoknya nggak boleh ngelihat jidat licin saya pacarin. Jadi saya dulu punya pacar, itu santri, sekolahnya dia bawa saya. Itu rumahnya jauh bener tuh, 15 kilo kalau nggak salah. Jadi saya kalau ke rumahnya itu naik sepeda ontel malam minggu. Ya namanya santri bandel, saya naik sepeda ontel sama temen itu. Itu 15 kilo. Saya tuh nggak pernah mikirin capek, lelahnya, panasnya malam, dinginnya malam, nggak pernah. Itu udah ngelihat dia aja. Di jendela senengnya minta ampun, walaupun ngobrolnya sama babanya. Iya. Yang namanya pacaran zaman dulu gitu, tahun 80-an kayak gitu. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh pacar mau gimana, udah yang penting kita ketemu aja udah senang, itu luar biasa. Itu cinta namanya. Ya kan Bu? Iya. Aduh, kalau kita bicara cinta itu luar biasa. Karena kan cinta itu lupa segala-galanya kan cinta. Tapi ada yang lebih cinta, ada yang lebih hebat lagi cinta itu. Isyik namanya. Isyik gitu. Lebih dalam dari cinta. Itu pernah kejadian gitu. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu punya istri siapa namanya? Siti Zulaikha.
Walaupun sebenarnya ada juga yang memprotes. Emang Yusuf sama Zulaiha bertemu gitu ya. Ada yang memprotes. Ada yang mengkritik doa. Allahumma alif baina Yusuf wa Zulaiha. Ya Allah, tanamkan kasih sayang kepada Yusuf dan sebagaimana kau tanamkan pada Yusuf dan Zulaiha. Emang Yusuf kemudian menikah? Kan karena Zulaiha Yusuf masuk penjara. Gara-gara ini. Terus Zulaiha merayu Yusuf, tapi kemudian akhirnya. Tapi satu riwayat mengatakan ketika di usia sudah tua, menikahlah mereka berdua. Nah, itu Zulaikha. Saking begitu nikmatnya dia dengan Allah, sampai lupa dia dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi satu saat Nabi Yusuf itu kepengen, Zulaikha, alangkah indahnya malam ini kita bercinta. Itu Zulaikha bilang, Yusuf, mohon maaf, aku sedang menikmati keindahan dengan Tuhan. Lupa dia melakinya. Ibu pernah lupa gak? Hah? Lupanya ibu bukan karena Allah. Apa sih bang capek begini? Ya kalau Yusuf sama Zulaikha kayak gitu Pak. Saking menikmati dia sampai lupa. Sampai akhirnya Nabi Yusuf bilang, Zulaikha, orang itu dipertemukan suami istri itu karena Allah ingin memberikan kemuliaan dari keduanya itu. Ya Ibu, jadi ketika Ibu melayani itu satu nikmat terbesar diberikan Allah. Makanya mohon maaf, seorang suami itu kalau dia ngasih uang sama istrinya, dirhamun fi akhli khairum min alfi dirham bisabilillah. Satu dirham seorang suami nih Pak, satu dirham suami ngasih istrinya itu lebih baik Pak daripada bapak ribuan dirham disumbangkan di jalan Allah. Makanya kalau ngasih istri gak usah banyak-banyak, dikit aja. Apalagi banyak ya Bu ya, apalagi banyak. Ini kata Rasulullah. Artinya betapa pemberian seorang suami begitu bernilai di sisi Allah. Ya, Ibu, alhamdulillah Bu ya, sehari 10 juta memegang lah ya. Tapi besoknya nggak dikasih lagi. Jadi kembali lagi, al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali. Ketakwaan itu wal amalu bitanzil, seluruh aktivitas penghambaannya dia kepada Allah tidak lepas dari apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Jadi jangan kemudian di luar konteks. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah membuat guidance book buat kita, ikuti itu Bu. Allah tahu persis kita karena kita ciptaan Allah. Maka Allah kemudian melahirkan sebuah buku petunjuk supaya kita terarah hidup. Supaya jangan sampai kita keluar dari buku ini. Sebab kalau kita keluar dari buku ini, rusaklah kita. Contoh begini. Mobil Toyota, dia memproduksi mobil namanya apa? Apaan sih Toyota gua? Toyota ya? Toyota. Maka Toyota ini mengeluarkan produk mobil namanya Avanza. Ibu tahu ketika kita beli mobil Avanza ada guidance booknya? Ada buku petunjuk. Ini mobil spare partnya ini, bensinnya bahan bakarnya ini, kalau kerusakan ini, kilometernya ini, semua dikasih petunjuk itu. Kira-kira Ibu udah dikasih buku petunjuk oleh Toyota dengan mobil petunjuk Toyota tadi, Ibu nggak mau pakai itu. Ah ngapain dengan mobil Mercy aja bukunya yang bagus. Kira-kira rusak nggak mobil Ibu? Rusak. Paham? Hancur mobil Ibu lama-lama. Kenapa? Buku petunjuk Toyota yang dikeluarkan Toyota itu mestinya Ibu pakai. Tapi Ibu lebih mobil Mercy yang bergengsi. Padahal itu bukan tempatnya. Sama ketika Allah sudah memberikan kita guidance book berupa Al-Quranul Karim, tapi kemudian kita nggak pakai itu. Kita lebih senang ke dukun-dukun gitu. Kita lebih percaya ramalan-ramalan. Mbah, kira-kira nasib saya gimana Mbah ke depan gitu.
Ada nggak tuh orang kayak gitu? Saya pernah kejadian. Mohon maaf bila. Istri saya ini kan suka itu, suka ya di semacam kayak di ruqyah gitu ya. Saya diajak ke tempat ruqyah itu. Diajak terus. Itu yang ruqyah saya itu begini, wah jin ini besar sekali nih, berat sekali Pak, Bapak ini gitu. Saya ketawa-ketawa aja, dia udah ngelihat jin. Saya bilang jinnya bagaimana Pak? Jinnya ganteng Pak yang dalam tubuh Bapak itu. Saya cuma dalam hati cuma nyenengin istri saya aja sebenarnya. Sebenarnya saya gak begitu suka gitu-gitu. Sampai menghormati orang itu. Dia bilang ada jinnya banyak sekali di tubuh saya ini. Ada yang ganteng, ada yang biasa aja gitu. Gak mau keluar Pak. Ini saya ditekan sama dia. Keluar. Gak mau keluar juga. Emang kagak ada. Nah kayak gitu. Cukup Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Sudah kami turunkan Quran kecuali untuk menjadi obat, jadi rahmat. Udah cukup. Cukup Quran menjadi hidden book dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya orang yang bertakwa itu wal amalu bitanzil. Al-Quran dan hadis menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan dia. Enggak ada yang lain. Kita lagi ada masalah, buka Quran. Kaji Quran, tadaburkan Quran, insya Allah kita dapat solusi dari apa yang ada di dalam Quran. Enggak mungkin Allah berdusta. Allah sudah katakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmah. Tidaklah kami turunkan Quran untuk menjadi obat. Baik dalam konteks secara fisik maupun secara fisikis. Loh berapa banyak orang-orang yang kemudian disembuhkan asbabnya Quran? Di zaman Nabi itu dulu ada namanya Sa'idul Khudri. Sa'idul Khudri pernah suatu saat sama sahabat dia berjalan dalam kondisi lapar, dia minta kepada penduduk kampung nggak ada yang mau memberi. Sampai akhirnya Allah memberikan wasilah di mana ada kepala suku itu sakit, tangannya terangkat kala jengking. Akhirnya apa yang terjadi? Kepala suku ini kemudian mengumumkan siapa yang bisa. Ada konsekuensi mau dikasih. Kambing-kambing pokoknya. Tampil Sa'id bin Khudri itu. Dia bilang saya bisa. Kalau saya bisa menyembuhkan Anda, apa konsekuensinya? Oh saya kasih apa yang kamu minta. Oke saya minta kambing-kambing kalau bisa. Oke disembuhkanlah itu. Dengan izin Allah sembuh. Kalau itu akhirnya Sa'id itu diberikan oleh Allah, oleh mereka itu binatang itu. Terdengarlah oleh Rasulullah. Dipanggil Sa'idul Khudri, ta'al. Iya ya Rasulullah, aku dengar kamu ini dapat hadiah kambing-kambing. Kamu mengobati kepala suku itu. Iya ya Rasulullah. Dah, dengan apa kamu mengobati dia? Dengan apa yang kau ajarkan ya Rasulullah. Apa yang di dalam Al-Quran aku juga mencoba dengan wasilah itu. Apa yang kau lakukan? Aku baca Fatihah ya Rasulullah. Wa nunazzilu minal Quran wa syifaa'u wa rahmah. Jadi kalau ibu sakit, pegang itu. Baca Fatihah, baca doa. A'udzu bi'izzatillahi min syarri ma ajidu wa uhazir. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqam. Gitu. Kalau perlu minum. Kan gitu. Secara fisikis berapa banyak orang-orang yang tadinya hidup gundah gelana kemudian dengan kehadiran Quran bahagia dia. Ya kan ada orang yang menikmati loh ibu bacaan Quran sehingga akhirnya menjadi obat dari keresahan dia selama ini. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak suka orang baca Quran dia punya penyakit nanti. Ya. Saya pernah baca Quran orang itu menghardik nggak suka. Jadi saya diundang di rumah sakit Pertamina. Jadi ada orang yang sudah sakaratul maut. Jadi karena dia jamaah saya, dia bilang Pak Ustadz tolong dibimbing supaya om saya ini husnul khotimah. Saya datang. Saya baca surah Yasin. Yasinul Qur'anil Hakim. Dia marah-marah itu. Panas, iya benar dia ngomong panas. Dia bilang, Om ini bacaan Yasin Om. Siapa itu? Ini gitu. Saya tetap aja ngaji karena disuruh oleh penakannya. Sampai ada yang begitu. Dia kena cancer, tubuhnya udah kurus, kasihan. Nah itu. Tapi sekarang udah wafat. Allahumma ya rahman.
Nah, jadi gitu. Wal amalu bitanjil. Jadi sikap hidupnya selalu mencerminkan apa yang diajarkan Allah, baik dalam Quran maupun hadis, nggak lepas dari itu. Wal qanaah bil qalil. Merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah. Ya, merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah. Itu yang disebut dengan qanaah. Wal qanaah bil qalil. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah walaupun itu sedikit. Ini penting. Ayyukna'a bima qasamahullahu minar rizki. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita itu syukuri. Apakah rezeki yang sifatnya asbab maupun rezeki yang sifatnya tajrid. Sebab ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah dua dengan tadi jalurnya. Ada yang dengan asbab, model saya itu asbab. Kita berangkat pagi ngajar sebagai dosen, pulang sore, atau kita ngajar di mana-mana gitu. Itu namanya asbab. Yang dagang, ya, yang bisnis itu asbab. Artinya dia masih ketertarikan dengan dunia sehingga dunia menjadi wasilah dia. Ada juga orang yang diberikan rezeki oleh Allah dengan jalannya tajrid. Nggak perlu lagi dia bersinggungan dengan keduniaan tadi. Cukup Allah udah datangkan rezekinya buat dia. Dia nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu rekeningnya ada gitu. Kayak model ibu-ibu. Ibu-ibu ini makamnya tajrid. Coba lihat tanggal 1 rekening tambah nggak? Tambah. Saya tuh Pak selama jadi dosen tuh gitu, nggak pernah saya nerima gaji. Istri saya yang nerima. Istri kita yang nerima. Ibu-ibu tajrid nggak perlu capek-capek. Tahu-tahu Allah datangkan rezeki itu melalui suami kita. Ya, benar ya? Jadi ada orang-orang yang makomnya tajrid tadi, kayak pensiunan, dia kan nggak perlu lagi. Ada datang tanggal 1 udah masuk rekening. Yang punya kontrakan banyak, ya, yang punya kontrakan banyak, yang mungkin punya saham, itu termasuk tajrid. Nggak perlu lagi capek-capek dia dengan urusan keduniaan, cukup Allah. Kayak ulama-ulama itu di kampung-kampung itu mereka itu banyak yang nggak kerja itu, tapi Allah cukupkan hidup mereka. Saya suka main gitu ke rumah kiai-kiai gitu kalau lagi nyantai. Saya pernah main ke Jawa Timur tuh. Saya pagi-pagi udah berangkat. Jam habis sholat subuh saya berangkat naik Batik Air sampai Surabaya. Nanti di sana dianterin sampai ke rumah kiai. Itu ada kiai sederhana di pesantren, makannya dia dari situ. Tapi dia mensekolahkan anaknya ke luar negeri. Logika kita nggak nyampe, duit dari mana dia? Tapi Allah cukupkan itu semua. Itu namanya tajrid. Nah kita syukuri itu. Asyakiratu bina'ma'ila. Mensyukuri dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, itu yang penting. Wal qana'ah bil qalil. Cukup dengan apa yang diberikan Allah. Nggak pernah ngeluh. Ya dikasih suami sebulan 5 juta ya alhamdulillah gitu ya Bu ya. Walaupun 2 bulan berikutnya nggak dikasih lagi gitu. Nikmatin. Hari ini nih, ini sebulan dapat 10 juta dia mati senyum-senyum aja alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan ada lagi rezeki gitu. Itu namanya qanaah. Nah, yang terakhir kata Sayyidina Ali wal istidadul yaumir rahim. Mempersiapkan hari di mana dia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu ketakwaan. Jadi orang yang selalu mempersiapkan dirinya sebaik mungkin suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya ibu-ibu kalau ditanya, ibu-ibu siap belum masuk surga? Meninggal. Ibu siap mati? Belum. Kenapa? Karena amalannya sedikit. Tapi tiap hari nggak mau nambah. Kadang-kadang gitu ya. Kita bilang amalan kita sedikit, tapi tiap hari kita kadang-kadang nggak mau nambah. Ya Bu, ibu pernah nggak buat satu saya tuh kalau ini saya tulis tuh di rumah. Hari ini tahajud jam berapa? Oh, ternyata saya agak terlambat. Tahajud saya itu jam 4 kurang 15 menit. Jam 3.45. Karena saya bangun jam 4. Saya jam 4 tuh setengah 4 selalu mandi. Saya tiap hari selalu mandi. Jam 3 atau enggak jam 2. Saya selalu mandi tiap hari itu. Nah, jadi kadang-kadang terlambat saya itu. Tadi alhamdulillah bangun jam 3. Itu langsung mandi. Jadi sehingga tahajudnya kadang-kadang setengah 4. Itu saya anggap terlambat. Saya catat itu.
Ntar misalnya sholat subuh kegiatan apa, yang zikir yang 100 kali dibaca enggak? Oh enggak, karena ada ceramah, ganti dengan taklim. Atau saya ganti dengan pengajian di pondok pesantren tafsir. Jadi tiap hari itu kita terukur. Tambah enggak nih amalan kita dari kemarin? Sebab kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabiun. Orang yang hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Itu termasuk orang yang beruntung. Tapi wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Kalau orang hari ini sama aja. Ibu kemarin ngaji ya begini, besoknya begini, gitu enggak ada tambah. Suami pulang enggak dibikinin teh, kemarin juga enggak begitu juga enggak tambah. Itu fahuwa maghbun, ibu rugi sudah di mata Allah. Apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini hidupnya lebih buruk. Kemarin masih nyapa, bang baru pulang bang. Sekarang mau cembetut kayak dompet tanggung bulan gitu. Itu namanya syarran min amsi, hidupnya lebih buruk. Fahuwa mal'un, dia itu terlaknat di sisi Allah. Harus ada tambah gitu. Kita tulis aja kan, ibu tuh buku catatan. Alhamdulillah hari ini ngaji. Walaupun ustadznya agak lama banget itu. Gitu. Gak apa-apa kan buat catatan kita. Supaya apa? Supaya kita lihat. Oh ya kemarin saya ini. Itu Imam Ghazali itu selalu itu. Makanya Sayyidina Umar bilang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu itu. Sebelum suatu saat Allah yang akan hitung kamu itu. Hari demi hari kamu enggak hidup kamu itu. Tambah apa enggak? Jadi sekarang kita hitung. Kita buat bagan. Hari ini jam sekian tambah enggak? Gitu. Jadi buat kita diagram. Jam 3 tahajud, subuh sholat berjamaah, lalu kemudian ikut pengajian, kemudian selesai jam 7, kemudian sholat duha, baca Quran, pengajian lagi, terukur kita. Itu adalah rangka persiapkan diri kita hari di mana suatu saat kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya kata Abu Bakar dalam kitab Nasaihul Ibad itu, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama safaral bahra bila safina. Siapa orang yang masuk kubur enggak ada bekal apa-apa, enggak ada persiapan apa-apa, nilai enggak ada, pahala enggak ada. Apa kata Abu Bakar? Faka'annama safaral bahra bila safina, maka sungguh seolah-olah dia mengarungi lautan enggak pakai perahu. Nyampe enggak? Kita nggak nyampe ke Allah, ke tempat yang kita cita-citakan, surga. Kenapa? Di tengah jalan kita sudah dihempas gelombang lautan yang begitu dahsyat. Nah, maka wal istidadul yaumir rahil, persiapkan diri kita sebaik mungkin di mana suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Itulah sebuah ketakwaan. Ya, nanti kita akan cerita bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa mencapai kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca baru definisi doang. Intisalu awamirillah wa tinabun nawahi zahiran wa batinan. Ketika kita mampu mengimplementasikan bentuk ketaatan kita dengan melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik yang zahir maupun yang batin. Zahir, batin. Nanti kita akan bicara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Itulah nanti kerangka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Karena bicara zahiran wa batinan. Ya, saya kira itu barangkali karena saya tadi udah bilang sama Ari, kayaknya saya enggak lama Ari. Karena kondisi saya masih perlu jaga-jaga. Ya, saya kira masih ada waktu sampai jam 12, masih 3 jam lagi. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Ibu-ibu? Enggak ada. Udah. Ya. Yang menarik apa, Bu? Itu tentang uang. Wow, saya pikir yang menarik tangan. Karena tadi saya sudah menerangkan Pak Kiai mengenai jenis-jenis rezeki itu, ada yang bilang sebab, kan seperti Pak Kiai kan di dosen, saya juga ngajar di TPQ anak-anak. Tadi juga Pak Kiai sudah menyinggung
seperti kiai-kiai di pesantren, padahal kan kiai-kiai itu kerjaannya gitu ya seperti itu. Tapi kok saya juga melihat gitu berkah gitu Pak Kiai ya kok rizkinya gitu. Nah, apakah itu juga dari sisi dari kita lihat surat At-Tolaq, wa may yattaqillah wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan tadi saya sudah dengar orang-orang yang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dia kan untuk lebih diangkat derajatnya, dia kan ingin banyak diuji oleh Allah. Tapi ketika kita membaca surat yang Al-Baqarah terakhir itu, Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, itu kan wala tuhammilna, janganlah kami diberikan beban yang tidak saya sanggupi. Itu bagaimana Pak Kiai? Ini dalam konteks kita memahami. Iya. Makasih. Gini ibu-ibu sekalian, bapak. Soal rezeki itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang mau bergerak di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah diatur oleh Allah. Semuanya diatur. Yang non muslim dikasih, yang muslim dikasih. Bahkan mereka lebih banyak, bisa jadi gitu ya. Gitu. Semuanya diatur oleh Allah. Jadi jangan pernah kemudian ibu dapat rezeki karena ini. Ibu misalnya gitu, ibu bisa kaya, oh iya karena banyak kontrakan Ustaz gitu ya. Wa man taqada anna rizqa minallah wa minal kasbi fa huwal musyrik. Siapa yang punya keyakinan kalau dia kaya itu karena dia bekerja gitu, dia udah berbuat syirik di hadapan Allah. Iya, makanya malaikat pernah tanya sama Allah itu. Ketika Allah menempatkan hambanya ini yang biasa-biasa aja dalam kekayaan, yang susah payah hidupnya dalam kemiskinan. Malaikat tanya, ya Allah kenapa si Fulan yang ya biasa-biasa aja itu kadang-kadang SD juga kagak lulus, katanya jadi kaya tuh mobilnya banyak. Ya kan ada orang Betawi kebetulan bapaknya punya warisan gitu. Kan ada tuh yang anak lulus SD juga kagak tuh orang Betawi, tapi kontrakannya sampai 50 pintu, bininya 4. Nah gitu ya. Kok ada yang begitu ya? Sementara di UIN itu ada yang dosen doktor gitu, ya masih naik motor, masih ada ibu dokter masih naik, profesor masih naik mobil butut. Padahal dia kan tahu selah-selah cari rezeki. Apa jawaban Allah? Karena aku ingin mengajarkan kepada mereka bahwa soal rezeki itu aku yang menentukan. Bukan karena dia profesor, bukan karena dia doktor, ada dia punya pejabat, bukan. Karena Allah yang punya kehendak. Makanya kadang-kadang ada orang yang pagi-pagi berangkat, malam pulang, rezekinya begitu-gitu aja. Itu ada cuman orang yang di dalam rumah atau rezeki berlimpah. Nah, jadi soal rezeki itu Allah yang nentuin. Tugas kita apa? Ikhtiar. Udah. Makanya kita disebut tadi itu wal qanaah bil qalil. Sudah terima apa yang Allah sudah berikan. Karena kita dalam rangka menjemput rezeki yang diberikan Allah. Terus subuh-subuh saya udah jam 2:30 itu udah berangkat, 3:30, 3:30, 4, jam 4 lah. Saya sudah siap-siap berangkat. Berangkat ke sini, entar dari sini ke sana lagi ke sana. Itu dalam rangka apa? Menjemput karunia yang diberikan Allah. Ya alhamdulillah tadi subuh dapat makan, walaupun lemper doang. Entar di sini juga pasti dapat. Tadi baru datang aja udah dikasih kopi mari. Itu namanya karunia Allah. Itu udah diatur sama Allah. Itu. Kadang-kadang ntar juga ada singkong Thailand tuh dibungkus satu. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Tugas kita tadi ikhtiar aja. Ikhtiar silaturahim. Iya kan? Iya. Saya kadang-kadang main ke rumah Pak Erwin, kopi-kopi mah dapat saya silaturahim gitu. Gitu. Bolanya dapat lemper gitu. Itu dalam rangka kita menjemput karunia Allah. Jadi enggak usah melihat ini orang ini gini, enggak. Semua disediakan oleh Allah. Ya. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kita kaya karena kita itu mah asbab doang ibu. Sama seperti gini, saya ingin cerita. Soal ikhlas atau tidak itu ranah Allah.
Ibu nggak usah ngurusin itu. Tugas ibu adalah beribadah kepada Allah. Ya, tugas ibu adalah beribadah. Soal ya Allah ikhlas apa kagak itu nggak usah, itu ranah Allah. Karena ikhlas itu hanya milik Allah. Kita nggak ada kesempatan tahu akan keikhlasan itu. Sama soal surga dan neraka itu urusan Allah, hak prerogatif Allah. Ibu cuma ibadah saja yang diminta oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ketika kalian beribadah dengan baik, konsekuensinya aku sudah berikan surga. Jadi gitu. Jadi soal rezeki apa sudah Allah yang atur. Ma min dabatin fil ard illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang aku ciptakan kecuali aku sudah atur rezekinya. Gitu Bu ya. Nah, jadi tugas ibu adalah ikhtiar. Doakan suami. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana apa lagi? Allahumma in kana ba'idan fa qaribhu, ya Allah kalau seandainya jauh deketin, kalau seandainya sulit deketin, mudahkan ya Allah. Itu doa ibu aja di rumah. Ntar karena doa itu kuat energinya, suami akan diberikan oleh Allah. Ingat, kalau ibu pengen rezekinya tambah, bersyukur. Syukur itu ada dua pahaman. Pertama, supaya Allah menempatkan rezeki kita tambah. Itu syukur. Makanya syukur itu sorful abdi jami'a ma'an amallah. Ketika kita mampu mengimplementasikan rezeki kita. Kita hari ini dapat rezekinya beli singkong Thailand diminum makan orang. Itu Allah bisa tambahin lagi tuh rezeki itu. Ya misalnya gitu, kalau ada yang suka ngasih singkong Thailand, kita doakan supaya rezekinya tambah. Ada yang juga tuh kue-kue kecil tuh ya. Yang kedua, kalau seandainya kita bersyukur supaya rezeki kita nggak dipindahin lagi ke orang lain. Bu, mestinya rezeki ini dikasih ke kita, tapi Allah kemudian pindahkan ke orang lain karena kita nggak bersyukur. Bisa jadi gitu. Allah pindahkan. Makanya kita disuruh bersyukur supaya apa? Allah nggak lagi menempatkan orang lain dapat rezeki kita. Sebab kan kadang-kadang ada Bu, udah di tangan kita itu rezeki, bisa pindah, bisa nggak? Hilang. Mohon maaf, saya itu pernah kejadian tuh. Udah di tangan, udah di genggam. Tahu-tahu ada orang datang, "Duh, Pak Ustadz lagi nangis-nangis deh. Ini anaknya begini." Saya kasih itu, saya nggak pernah lagi ngelihat dia, udah saya kasih. Nggak tahu dia nipu. Saya udah bilang, ya Allah, itu rezeki dia, cuman melalui saya gitu. Udah hilang aja. Kan ada yang gitu ya. Nah, jadi itu harus paham. Yang kedua, soal apa tadi ya? Yang kedua, seorang sufi kan mengharapkan dia untuk mendapat ujian. Sedangkan yang di dalam Al-Quran Al-Baqarah terakhir, janganlah saya dibebani. Iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alladzina min qablina wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan hukum kami ya Allah. Ya. Jangan bebankan hukuman itu disebabkan karena tadi kesalahan. Dan jangan kau bebankan kami sesuatu yang kami enggak sanggup. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita yang kira-kira kita enggak mampu. Semua itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya ibu diberikan oleh Allah musibah, itu pasti ibu bisa menjawab, bisa melaksanakan tuh dengan baik ujian itu. Nggak mungkin Allah memberikan ujian yang kita nggak sanggup melakukannya, nggak sanggup mengatasi. Pasti semuanya bisa. Itu kan hanya ucapan kita aja, ya Allah ini ujian berat banget ya Allah, kalau lebih mampus aja deh yang gitu. Ada nggak itu orang kadang-kadang gitu, dikasih sakit tahun-tahun nggak sembuh-sembuh sampai bilang ya Allah, kayaknya sakit ini beban banget ya Allah, udah matiin aja deh saya ya Allah, kayaknya nggak sanggup. Ada nggak gitu ya? Itu kata Nabi, la yatamanna ahadukumul maut lidurin. Jangan pernah mengharapkan kematian dengan sebab musibah tadi itu, nggak boleh.
Boleh kita ngingat kematian supaya menyadarkan kita. Tapi kalau minta kematian, jangan. Makanya kalau kita doanya begini kata Nabi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berikan aku kehidupan ya Allah, yang sekira-kira kehidupan itu lebih baik buat aku ya Allah. Allah berikan rezeki yang berlimpah, Allah kasih keberkahan, panjangkan umurku ya Allah. Wa tawaffani ya Allah, dan wafatkan saya ya Allah kalau sekira-kira wafat itu memberikan kebahagiaan buat aku, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi doanya gitu. Jadi kalau bisa kita berdoa, ya Allah kalau seandainya kehidupan lebih baik buat kami ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan baik, manfaat buat orang lain. Tapi kalau memang kematian lebih baik ya sudah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Itu kalau lagi sakit begitu, jangan ngarepin kematian. Saya pernah doa itu tuh. Waktu dalam sebulan saya diminta sama jamaah, Ustadz antrin dong, ada jamaah kita yang sakit. Bapak ini, oh di mana? Di rumah sakit Fatmawati. Saya datang ke sana, ikut rombongan. Kita doa sama-sama. Kondisi udah lemah, udah cancer ya. Saya pulang dari situ, ditelepon sama jamaah, Ustadz yang tadi meninggal. Oh, terus minggu depan saya dijemput lagi di Premier rumah sakit, doa lagi, kondisinya sudah agak inilah perlu perhatian. Doa lagi, dapat 2 hari saya ditelepon, bahkan saya takziah meninggal. Terakhir rumah sakit rumah sakit Persahabatan Jakarta Timur. Saya datang lagi, nah itu udah ini dokter. Itu kita habis jenguk dokter, terus kita mampir di rumah sakit, rumah makan Padang, diteleponlah dokter, barusan meninggal. 3 kali meninggal dalam sebulan untuk kita doa. Sampai akhirnya saya ngobrol di pengajian, Ustadz ini mohon maaf Ustadz, kata jamaah, kita ini jenguk sahabat-sahabat kita kok 3 kali jenguk kita meninggal semua Ustadz ya. Mau tahunya Ustadz doanya apa sih? Karena lazimnya saya baca doa Allahumma rabbana si azhibil ba'sa, karena kondisinya udah lemah. Jadi saya bilang, ya Allah kalau memang kematian dia lebih baik ya Allah wafatin dia deh, karena kasihan juga hidupnya. Tapi kalau seandainya dia memang hidupnya lebih baik, ya kasih sembuh dia gitu. Saya baca doa itu Pak gitu. Oh, itu jarang ya Ustaz dibaca ya? Iya, itu saya baca di kitab, ada Riyadhus Shalihin namanya. Biasanya itu ya Ustaz yang Robban Nas itu. Iya. Oh, gitu. Udah. Dilalah itu berapa bulan kemudian ibunya dia jatuh. Dibawalah ke rumah sakit Polri, Kramat Jati. Saya ditelepon, Ustaz nanti dijemput sama supir saya. Kenapa Pak? Ibu sepuh jatuh sakit, kakinya harus dioperasi. Oh gitu, iya. Datanglah kita, bapak itu bisikin saya, Ustaz jangan doa yang kemarin ya. Gitu. Takut. Beneran nih, serius. Dia pesan saya gitu, jangan doa yang kemarin Ustaz ya. Maksudnya yang lazim aja, Allahumma rabban nas azibil ba'sa gitu. Saya pikir dalam hati takut kalau yang kayak kemarin. Tapi alhamdulillah ibu sehat gitu. Ibu sepuh walaupun harus pakai ini. Sehat. Ya, salam. Bagaimana kalau kita punya dosa total seorang yang tiada tuh meninggal? Assalamualaikum. Iya. Jadi kalau seandainya kita punya dosa, belum sempat kita minta maaf sama yang bersangkutan, maka doakan dia agar dia diampuni oleh Allah. Misalnya saya punya dosa gitu sama ibu, Allahumma gfir si fulan. Si fulan. Atau kalau memang kita banyak banget dosa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Yang hidup apalagi yang udah mati ya Allah, ampunin dosa mereka. Sebab ketika kita mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah, berarti saat itu Allah menghapuskan dosa kita. Yang kedua, ceritakan yang baik-baik tentang dia. Dulu Bu, Pak Erwin tuh orangnya baik banget. Soleh banget gitu. Kalau nenek-nenek lewat dia punya duit 10 juta dibagi itu, dikasih gitu. Kalau nenek-nenek lewat pastinya dikasih. Kita ceritain yang baik-baik, itu udah cukup.
Tapi kalau seandainya kita pernah mengambil haknya dia, nggak cukup. Ibu bersedekah, ibu niatkan sedekahnya itu buat dia. Saya ini sedekah nih ya, buat dulu saya pernah sama Pak Erwin tuh nipu dia nih, ini saya niatin nih. Ya gitu. Saya niatin tuh pahalanya buat Pak Erwin. Jadi nggak cukup saya ngomong, ya Allah ampunin dosa Pak Erwin, nggak cukup. Harus kita sedekahkan apa yang pernah kita ambil dari dia. Gitu Bu ya caranya. Jadi itu sudah mencukupi ya, kita mohon ampunan, ceritakan yang baik-baik, kalau perlu kita sedekahkan yang niat sedekahnya buat almarhum. Gitu Bu ya. Mana yang lainnya mana? Oh pulang. Pulang kampung. Enggak. Gitulah ibu-ibu. Ya gitu ya. Cukup. Ada lagi? Ada Pak? Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Kita kan sebagai suami punya rezeki. Untuk istri, apakah lebih baik istri apa orang tua kita juga selagi masih hidup kita bagi? Atau umpet-umpetan, itu gimana? Kan bohong misalnya dengan istri. Itu pertama. Karena kan Ustaz tadi bilang sedekah lebih banyak daripada istri, lebih baik sedekah ke istri daripada sedekah kita kemana-mana. Itu pertama. Kedua, kita mau lebih baik sedekah atau kita lebih baik bayar utang? Karena kita punya utang nih misalnya, mana yang lebih utama? Ya, itu yang kedua. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga tetap menjadi utama. Walaupun kewajiban seorang anak laki-laki itu adalah orang tua ibunya, lebih diprioritaskan. Seorang istri kepada suaminya. Ini untuk bedakan aja nih. Jadi kalau seorang suami baktinya itu lebih utama kepada orang tuanya, sedangkan istri kepada suaminya. Makanya kata Nabi, kalau seandainya seorang manusia boleh sujud kepada manusia, aku kuperintahkan seorang istri sujud sama suaminya. Udah ada yang belum sujud bini ke kita. Nah itu untuk membedakan saja. Tapi kalau soal masalah memberikan nafkah, keluarga lebih utama. Ya, nanti baru setelah kita ada sisa ini, maksudnya udah tercover, ibu kita berikan. Kalau kita makan nasi sama jengkol, ibu nasi sama jengkol. Ya harus sama, itu bisa. Nah, itu soal pemberian nafkah. Tetap keluarga diutamakan. Sebab pernah suatu ketika gini, Abu Tolha kalau nggak salah, satu riwayat itu saya baca di dalam kitab Riyadus Sholihin. Ya Rasulullah, saya punya keluarga cuma segini-gininya ya Rasulullah. Maksud keluarga itu yang bukan terpisah, tapi yang jadi satu, termasuk anak istri itu keluarga. Kalau ibu udah nggak masuk dalam hitungan gitu kan, karena udah terpisah. Saya mau sedekahin harta saya ya Rasulullah. 75% buat orang lain, 25 buat, karena udah cukup kan. Kata Nabi jangan. Oke, kalau gitu 50-50 ya Rasulullah. 50-50. Jangan. Oke, kalau begitu 75 buat keluarga, 25 buat orang lain. Jangan kau tinggalkan keluargamu itu menjadi beban masyarakat nanti. Artinya keluarga itu sangat penting. Ya, jangan sampai contoh gitu ya. Oh ibu kita makan di mall, istri kita lagi pada di emperan makan ikan asin, jangan. Tetap prioritas keluarga. Walaupun ibu juga tanggung jawab kita sebagai seorang anak laki-laki. Prioritas juga, tapi keluarga itu lebih penting. Paham ya? Bahkan ketika ada seorang suami berjihad, dia pesan sama istrinya, "Neng, iya bang, jangan keluar dulu ya sebelum abang pulang dari perang." "Iya bang." "Janji ya?" "Iya bang." Si Amineh namanya. Berangkatlah suaminya pulang, berangkat jihad. Tiba-tiba emaknya sakit, orang tuanya sakit parah. Didatengin tuh, "Neng, iya kenapa? Ente punya orang tua lagi sakit parah no, disuruh datang." "Suami ayah belum pulang.
Suami ayah pesen jangan keluar dulu kalau dia belum pulang. Maafin ya, salam sama nyak ya tuh Mbak Be. Disalamin. Udah megap-megap nyak lu suruh nengok kayak sebentar, nanti meninggal lu kagak ngeliat. Ayah punya suami belum pulang. Bilangin aja banyak, mudah-mudahan deh baik deh gitu. Sampai meninggal itu orang tuanya dia kagak datang. Akhirnya nyampe lah berita ini, diaduin sama Rasulullah bilang, celaka ya Rasulullah, ada orang sampai emaknya dari sakit, babanya lagi sakit, dia kagak datang, alasannya lakinya belum pulang. Karena lakinya pesen jangan kemana-mana sebelum pulang. Apa kata Nabi? Itu dosa orang tuanya itu diampuni oleh Allah dengan sebab ketaatan istrinya itu kepada suami. Apa begitu tuh ya? Hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana itu? Sampai begitunya. Ini contoh kecil aja. Jadi kalau kehidupan rumah tangga prioritas lah. Ya. Kita ruang lingkup yang kecil. Maka Quran mengatakan wa atizal qurba haqqah. Berikan yang paling dekat. Yang paling dekat sama kita. Ya istri kita. Makanya kan Nabi sampai bilang. Jadi kalau kita kasih istri itu sedekahnya 2. Iya, kalau kita ngasih nih Pak sama istri kita, itu nilai sedekahnya 2. Beda dengan kita ngasih sama orang lain 1. Paham ya? Gitu Pak ya. Nah, yang kedua apa tadi ya? Mana yang didahulukan, utang sama sedekah? Utang dulu. Ini yang punya utang maaf ya. Atau yang belum dibayar. Sebab kata Nabi, ada 5 hal yang wajib kita dahulukan. Bu, Pak, 5 hal yang wajib kita dahuluin. Pertama apa? Mengawinkan anak perempuan. Jadi kalau kita punya anak perempuan, dia udah punya jodoh yang cukup dan umurnya udah ini, jangan ditunda-tunda. Jangan tuh ngikutin tuh anak alasannya macam-macam. Dulunya apa? Saya kan belum nyenenginnya. Tuh nyak belum haji. Ya tunggu dong nyak, biar saya punya duit buat berangkatinnya. Lah emang lu berapa duit punya gaji? 5 juta nyak. Ya berapa tahun lu bisa berangkatin gue? Nah kita juga harus legowo juga. Ya kalau dia punya cukup umurnya, udah ada jodoh yang kita lihat layak, nikahin. Jangan ditunda-tunda Bu. Takutnya dia kawin diri. Bahaya. Yang kedua, nguburin jenazah. Jadi kalau kita punya keluarga meninggal hari itu juga dimakamin. Jangan nindungin anak yang di Amerika, nindungin anak di Singapura. Kasihan. Jenazah itu kalau dia bisa kita dengar, dia pengen apa? Cepat-cepat diwafatkan, cepat-cepat dikuburkan. Beda sama orang kafir, mereka nggak mau cepat-cepat. Jadi menguburkan jenazah harus didahulukan. Yang ketiga, bayar utang. Sebab kata Nabi ada dosa tergantung nanti di yaumul kiamah. Tahu dosa tergantung? Jadi walaupun kita hebat ibadah kepada Allah, itu nggak akan dimasukkan ke dalam surga selama kita masih punya dosa utang. Makanya Nabi kalau dia mau nyolatin jenazah, yang ditanya Nabi siapa? Ada nggak jenazah ini punya utang? Itu Nabi itu. Sebab apa? Sebab kalau seandainya Nabi mensolatkan, dia punya hutang, itu tergantung dosanya. Sayang hutang ini. Makanya kan kalau kita punya keluarga yang meninggal, apa yang kita berikan sambutan? Kalau seandainya almarhum punya hutang piutang, ya kan nggak bilang kalau almarhum dulu punya bini yang nggak ketahuan, tolong dikasih tahu ya, gitu. Mau dibagi warisan, kan nggak ada yang gitu ya? Enggak. Paling bilangnya kalau almarhum punya utang piutang, tolong hubungi Pak RW. Kata Pak RW enak aja. Hubungi ahli waris. Karena penting itu. Makanya hutang itu wajib. Bukan sunnah, wajib dibayar. Gitu. Nah, yang ketiga ngasih makan. Ngasih makan musafir, Bu. Ada orang yang kadang-kadang udah lusuh pakaiannya, dia berhari-hari cepat kasih makan. Yang keempat, yang kelima apa? Tobat. Bertobat itu wajib. Tiap hari, tiap saat kita selalu istighfar kepada Allah.
Karena kita nggak tahu kematian itu datang kapanpun. Gitu. Ya Pak ya? Ya, gitu aja. Ri, utang bayar cepet-cepetan. Cukup kayaknya ya? Pak Ustadz sebentar Pak Ustadz. Iya, iya. Jadi masalah hutang. Kalau hutang itu kita manusiawi ya balik lagi. Suka lupa gitu Pak Ustadz. Gimana caranya kita membayarkan hutang tersebut Pak Ustadz? Kita hutang terus kita lupa. Bisa jadi kan kita kan manusiawi. Iya. Kita yang ngutangin apa yang kita utang? Kita ngutang. Ngutang. Terus lupa. Ya mungkin bisa lupa. Yang enak tuh yang ngutangin lupa tuh ya. Kan bisa terjadi seperti itu kan Pak Ustadz. Iya. Itu caranya gimana untuk kan kalau sholat itu kan bisa diganti gitu kan. Kalau itu kan kan katanya Pak Ustadz itu wajib kan. Caranya gimana sih Pak Ustadz untuk bayar? hutang tersebut? Bayar. Di saat kita ingat. Caranya doanya itu apa? Mungkin ada doanya. Iya. Jadi gini. Jadi kalau misalnya kita punya hutang, terus kita lupa. Selupanya kita berapa sih? Iya. Gue pinjam uang dulu ya gitu. Apa? Bisa terjadi kan mungkin. Gue pinjam uang dulu kan. Iya, itu kan dianggap hutang Pak Ustadz. Iya. Bahkan kita kan bisa lupa gitu. Belain lupa. Dipikir itu kan serius atau nggak serius. Itu kan tetap dianggap hutang gitu Pak Ustadz. Cara untuk membayarkan itu tuh niatnya tuh apa gitu Pak Ustadz. Jadi gini misalnya saya sama kita nggak ingat gitu loh takutnya. misalnya saya minjem sama Bu Mimin ya. Bu Mimin minjem ngecok duit dong. Mau beli ini obat. Minjem lah misalnya 500.000. Saya lupa. Ketemu Bu Mimin, enjoy aja gitu, rasa kagak punya bersalah gitu. Nah, tapi kan selupanya kita pasti inget. Kecuali kita udah penyakit udah lupa gitu ya. Ingat tuh, ya Allah kemarin minjem duit Bu Mimin, saya nggak enak nih. Bu Mimin nomor rekening berapa? Mau ngapain Ustadz? Nggak mau minjem lagi. Enggak. Saat kita ingat dan kita punya kemampuan langsung. Ya, jangan tunda-tunda lagi. Sebab bahaya yang namanya utang itu paling enak yang nunda-nunda. Iya, paling enak tuh nunda-nunda. Saya ngutang mari itu kalau perlu saya tunda-tunda terus gitu. Kasian kalau orang tuh kalau ngutang, kalau ketemu tuh kagak enak. Beneran serius. Saya punya utang itu mau ketemu gak enak. Dulu waktu masih agak sulit. Kalau pinjam duit cuma 100.000 aja mau ketemu gak enak. Makanya kalau punya cepet-cepet. Jadi ibu ingat sudah punya kemampuan bayar. Jangan. Kalau seandainya orangnya udah pindah nih Pak Ustadz, kita punya hutang, kita nggak tahu kontaknya. Ya, ibu sedekah. Nih, saya kemarin punya utang Bu Mimin 500.000. Nih saya niatin sedekah ini buat pahalanya buat Bu Mimin. Kalau ahli warisnya udah nggak ada. Kemudian Bu Mimin juga udah di Papua, udah transmigrasi di sana. Ya, di mana? Udah lost kontak gitu. Udah macam-macam deh. Nah itu kayak begitu tuh udah sedekah niatin buat Bu Mimin pahalanya gitu Bu ya, tapi enak tuh yang kita bisa tuh yang ngutangin tuh lupa gitu. Saya pernah lupa ngutangin. Jadi cerita gini, saya kan dulu waktu mahasiswa itu kan suka ngajar privat. Jadi privat itu lumayan, ada 10 tempat kan lumayan. Zaman dulu dibayar 100.000. Jadi kalau sebulan lumayan 1 juta. Zaman dulu lumayan itu duit. Nah jadi saya suka sama teman-teman gitu, Man, gue belum bayar SPP, gue bisa pinjam nggak? Berapa ya? 1,5 juta, nambahin aja. Saya kasih itu. Oke, ibu tuh nggak? Saya belum lama ada teman saya itu dia udah jadi direktur di salah satu lembaga. Dia bayar utangnya. Dia masih inget, Man, gue mau bayar, gue juga udah nyari lu alamat nggak ketemu. Saya alhamdulillah ada teman-teman tahu lu di mana. Akhirnya dia ngundang saya ke Depok. Tahu nggak ibu apa? Dia bayar utang. Dia bilang enggak, saya bilang gue nggak pernah ngutangin. Enggak, Man, dulu gue waktu bayar SPP waktu kuliah di IAIN, gue pinjam lu duit. Ya Allah, gue udah lupa duit. Dia bilang gini, nggak usah itu, anggap aja itu hilang lu aja, buat anak lu aja pada.
Saya sini udah lupa. Dia itu nganggap itu mungkin hutang, tapi buat saya waktu itu enggak ngutang sih sebenarnya. Karena waktu itu memang banyak kadang-kadang kita sama teman tuh suka gitu, karena sama-sama di daerah gitu ya, saling berbagi. Jadi saya nganggap itu enggak ngutang. Teman saya bilang, lu lupa lu ngutangin gitu. Enggak. Kayak gitu lah contoh. Dia tuh Bu ya, makanya kalau ngutang kita ingat, tapi kalau yang ngutangin kalau bisa lupain aja. Iya kan? Kalau kita yang ngutang, nyatet, tapi yang ngutangin udah lupain aja. Gimana? Ya, kalau itu Pak Ustadz, saya juga mau nanya. Iya. Gimana kalau almarhum yang sudah meninggal? Iya, suami. Almarhum suami. Ya, saudara. Ya, saudara. Ya, saudara kandung punya hutang, tapi dia udah meninggal. Nah, kita yang masih hidup harus melunasi kata maksudnya. Iya. Nah, apakah kita udah melunasi itu hutang-hutang yang almarhum itu di akhiratnya masih bergantung? Dia utangnya sama kita apa sama orang lain? Sama orang lain. Sama orang lain. Kita ahli warisnya kan? Iya, wajib. Harus. Wajib. Makanya kan kalau orang yang meninggal tuh biasanya saudaranya mewakili kan. Kalau almarhum punya hutang piutang, maka hubungi ahli waris. Ahli warisnya kita kan, adiknya gitu ahli waris. Sebab kalau harta suami adik kita meninggal hartanya banyak kan kita kebagian juga ahli waris. Termasuk utangnya pun kita wajib. Nah, kemudian kalau seandainya dia nggak dibayar, apa di akhirat bermasalah? Iya. Kan Nabi tadi bilang, ada dosa yang tergantung. Sehebat apapun dia ibadah kepada Allah, selama belum dia melunasi itu, sama dosa ini lagi, sama kemanusiaan. Saya sama Bu Mimin tuh suka ngomongin dia dosa lah gitu. Itu selama saya di akhirat, kalau beliau belum ridho, nggak masuk surga. Sebab cerita sama Nabi ini, cerita suatu saat Nabi ini cerita. Jadi ada dua orang di Yaumul Qiyamah ini sedang bicara tentang dosa. Jadi dua orang ini yang satu suka ngejelekin lah, yang satu orangnya sabar. Di akhirat dia ini kata Nabi nuntut, ya Allah tolong, karena di dunia dia suka jelek-jelekin saya, ya Allah saya minta pertanggungjawaban dia, ambil pahalanya dia, pindahin ke saya ya Allah. Kata si fulan tadi, kata Allah, ya mas, boro-boro dia mau ngasih pahala buat kamu, orang dia sendiri gak punya pahala. Jadi hidupnya udah brengsek banget nih orang lihat gitu. Oke, kalau begitu dosa-dosa saya pindahin ke dia. Itu konsekuensinya begitu. Dosa-dosa saya pindahin ke dia. Allah bilang apa? Kau coba tengok ke atas kata Allah. Ke atas gitu. Kata Nabi itu, Allah perlihatkan mahligai yang luar biasa indahnya di surga itu. Permadani indah. Sampai si fulan tadi bilang, ya Allah, itu istana siapa itu ya Allah? Nabi siapa yang punya istana seperti itu? Kata Allah, bukan istana para nabi, bukan para rasul, tapi istana orang yang suka memaafkan saudaranya di dunia. Tuh. Makanya yang ngutang-ngutang udah hapus aja. Kata Soleh, berat ini, berat. Gak apa-apa deh, masuk surga lewat pintu mana deh. Kalau istri kan gitu ya, isi yang membolehkan suaminya poligami, pintu surga Allah berikan lebar-lebar gitu. Kata bini, gak apa-apa, gue gak masuk surga juga. Emangnya pintu dari situ doang. Gitu. Kan bini kita kan gitu jawabannya ya. Kalau diprovokasi gitu, tau gak? Kalau istri mengizinkan suaminya nikah lagi, itu pintu surga dari mana dia mau masuk dikasih sama Allah. Itu istri kita jawabnya bilang, emangnya pintu surga dari situ doang. Gitu. Ya gitu ya Bu ya. Jadi gitu Bu. Jadi tetap kewajiban ahli waris. Kalau seandainya tidak dibayarkan, kasihan almarhum. Kasihan almarhum. Ya. Makanya kalau banyak hutang mendingan ada jaminan. Asuransi itu ada jaminan nggak? Kalau kita punya hutang terus kita meninggal, kan asuransi itu yang mengcover ya? Ada nggak? Nah, itu bebas sudah, karena ada yang menjamin. Ibu punya hutang sama bank. Nah, kan karena kalau bank itu kan kalau kita meninggal itu kan asuransi yang cover. Nah, begitu. Cuman beratnya kadang-kadang bank bunganya besar. Kayak gitu. Jadi saya sih nggak pernah utang sama bank. Cuman katanya gitu, kalau ngutang di bank pasti ada asuransi yang kalau seandainya kita meninggal hilang gitu. Gitu ya?
Tapi bukan saya nganjurin untuk utang sama bank ya. Ya, atau sama Bang Udin boleh, Bang Udin boleh, atau Bang Ari boleh, Bang Soleh boleh. Ya saya kira gitu Bu ya. Saya udah mencium itu singkong Thailand udah mulai agak lendir, khawatir gitu. Ya saya kira itu barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita diberikan jalan untuk menuju sesuatu yang mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.